Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tes, ya. Kami terima kasih sebesar-besarnya ayah bunda yang hadir dalam majelis ini, karena pertemuan ini adalah pertemuan anak-anak kita. Kalau kita peduli dengan anak-anak, jangan serahkan bahkan kepada malaikat. Ya, kenapa? Karena kita harus benar-benar mampu mengetahui semua proses terjadi dengan anak-anak kita semua, apalagi dengan manusia biasa. Baik, makanya kami sangat apresiasi. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang hadir. Dan mudah-mudahan anak-anak Bapak dan Ibu diberkahi oleh Allah SWT dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk ke otak dan sampai ke hati. Karena banyak orang belajar paham dan hati, ngerti tapi nggak pernah terjadi perubahan. Masuk telinga, mantep di otak, nggak pindah ke hati. Karena yang punya hati Allah. Al-qalbu, hati, di antara tangan Allah yang dibolak-balik oleh Allah. Makanya itulah pada sore hari ini kita ingin banget silaturahmi bersama untuk membicarakan aset hidup kita yang paling berharga, dunia dan akhirat. Apa itu? Anak-anak kita. Temanya adalah apa? Bersama didik anak-anak kita, kerjasama orang tua dan sekolah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa tugas utama kita terhadap anak-anak kita? Sebelumnya, mari kita bersyukur dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah adalah murabbi, pendidik yang sesungguhnya. Makanya sifat Allah itu Rabb, yang menciptakan, yang memfasilitasi, dan yang menumbuh kembangkan. Makanya Allah Rabbul Alamin menciptakan kita, memberikan fasilitas kepada kita, menumbuh kembangkan kita, sehingga akhirnya kita bentuknya seperti ini, karakternya seperti ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan pernah tinggalkan Allah dalam proses anak-anak kita. Dan nanti ini akan kita sampaikan dalam materi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, suri tauladan kita, murabbi yang agung, yang mendidik generasi awal, yang menjadi generasi terbaik. Kalau seandainya mereka tidak pernah ada sebelumnya, maka sampai akhir zaman mereka tidak akan pernah ada. Itu saking hebatnya generasi itu, dan tidak akan terulang lagi kehebatannya. Karena seorang pendidik yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita menirunya, mudah-mudahan memastikan anak kita dengan segala usaha mereka tidak masuk neraka. Kenapa? Kenapa Pak kira-kira itu tugas kita utama kita? Kenapa? Dia akhirnya kalau dia masuk neraka demi
Nggak tinggal diam dia, Pak. Yang pertama disalahkan kita. Kalau mereka masuk neraka, yang pertama disalahkan siapa? Kita. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Jadi Allah tidak mengatakan selamatkan dirimu dari api neraka. Enggak. Selamatkan dirimu dan keluarga. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali, tolong hal ini jadi perhatian kita. Mengapa ini saya sampaikan Bapak dan Ibu yang rahmati Allah? Ini gak kepada semua, hanya beberapa orang yang kadang-kadang kurang memperhatikan perkembangan akhlak dan ibadah anak-anak. Yang ditanya nilai. Mohon maaf sekali. Ada seorang anak di Milpos, telepon orang tua, "Assalamualaikum Bunda, alhamdulillah Ananda dapat nilai 96 dalam mata pelajaran ini." Komentar ayah ibu, tanpa dosa dan tanpa beban. Kenapa enggak 100? Inilah yang menghancurkan anak-anak kita. Inilah yang menghancurkan anak-anak kita. Mohon maaf Bapak, saya, Bapak, guru-guru, semuanya manusia yang belum selesai prosesnya. Kita semua harus belajar. Kesempurnaan itu milik. Ketika kita belajar bersama-sama, maka mudah-mudahan Allah berikan taufiknya dan hidayah. Hargai mereka ketika bisa baca Al-Quran. Hargai mereka mulai berakhlak. Hargai mereka ketika mohon maaf sekali saya ingin bukan tidak menghargai. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah sih ada perubahan dalam akhlak. Demi Allah, itu yang akan mengantarkan Bapak ke surga. Kadang-kadang terus terang, saya ini kalau orang tua yang kan berpendidikan, maka saya tidak pernah nanya saya berapa nilai saya, nggak pernah. Cuman melulu yang ditanya sholat. Tapi itu yang membekas pada saya. Hargai perubahan akhlak pada anak kita, kasih jempol, karena itu tidak gampang. Tidak segampang memasukkan ilmu matematika ke otak. Ku anfusakum, lindungi anak, lindungi diri kalian dan anak kalian. Karena tugas kita itu. Kalau mereka masuk surga, mereka akan nyeret kita ke surga. Nauzubillah, kalau mereka masuk neraka, mereka juga nyeret kita. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita ketika pulang, fokus kita sekali lagi, kita ingatkan sholatnya, Al-Qurannya, berbaktinya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, ini bukan semua, kadang-kadang sebagian menganggap cuek, dan kadang-kadang ada yang mengatakan anak saya kok jadi lebay ya. Nauzubillah. Bunda, terima kasih atas makanannya ya. Kok lebay sih kamu? Nauzubillah. Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu, mari kita bekerja sama-sama menyelamatkan anak-anak kita dan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Memastikan anak-anak kita tidak menjadi musuh kita. Betapa banyak anak jadi musuh orang tuanya. Musuh di dunia, nauzubillah, apalagi musuh di akhirat. Musuh dalam artian apa? Musuh yang akan mencelakakan kita, dan musuh bahkan yang mengancam kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Anak-anak kita adalah buah hati kita. Sulit kebayang bagaimana kita akan berhadapan dengan musuh yang bagian daripada apa? Hati kita. Ngajaknya ke yang negatif, ngajaknya kepada yang gak baik. Nauzubillah, kadang-kadang mohon maaf kita kurang melindungi, dia dapat ilmu dari mana, malah memberikan arahan-arahan kepada kita yang membuat kita masuk neraka. Makanya Allah SWT berfirman di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan, sangat berpotensi untuk jadi musuh, sampai kepada mengancam kehidupan kita. Hati-hati orang tua yang terlalu murah. Akhirnya orang tua dianggap ATM. Kalau minta harus ada. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon anak-anak kita dididik. Jangan terlalu mudah untuk memberikan sesuatu. Bukan bakhil, tapi untuk memberikan harga terhadap sesuatu. Kenapa Bapak mungkin pernah mendengar ada orang yang minta dibeliin motor kepada orang tuanya, ya? Lalu karena orang tuanya tidak mampu, lalu malah dipukul. Ada anak yang menunggu warisan orang tuanya, lalu orang tuanya dibunuh supaya dapat apa? Warisan. Ada anak yang ngomong dengan kasar, meminta kita untuk membelikan sesuatu yang haram. Bahkan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ada anak yang memaksa kita untuk membebaskan dirinya dari penjara karena perbuatan-perbuatan yang haram. Dia membuat kita melakukan yang haram. Surga, poin kedua, jangan jadi apa? Jangan jadi musuh. Maka kita ingin belajar. Ingin belajar dari siapa? Ini menarik judulnya. Bagaimana Allah? Kira-kira kalau Allah mendidik pasti benar. Gimana cara Allah mendidik Rasulullah, Bapak dan Ibu? Jadi Rasulullah itu disiapkan untuk menjadi seorang Rasul akhir zaman. Makanya saya sebutkan tadi, pendidikan awal yang paling besar itu siapa? Allah. Bagaimana Allah ingin mendidik Rasulullah? Yang pertama apa? Diambil Bapak. Disusui, langsung diambil oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian pindah dan terusnya. Baru sekitar umur 5 tahun, mendekat 6 tahun, baru diambil kembali oleh ibunya, lalu dibawa ziarah ke mana? Ke Madinah, ke makam bapaknya, dan meninggal ibunya di sini. Lalu dibesarkan oleh siapa? Oleh kakeknya. Kakeknya alhamdulillah Allah letakkan kasih sayang di hati kakeknya kepada Rasulullah SAW, sehingga kakeknya sangat sayang. Tapi itu pun sebentar diambil lagi. Terus dididik oleh pamannya, dan pamannya bukanlah orang yang serba ada. Maka dari kecil Rasulullah harus bekerja, berdagang, jadi apa? Pengembala kambing. Dan itulah yang membuat beliau semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dapat ilmu, dididik oleh kehidupan, dididik oleh sebuah ciptaan Allah yang berupa takdir. Takdir Allah ditentukan untuk Rasulullah. Makanya ketika umur 25 tahun beliau dilamar oleh Khadijah. Tahu nggak apa pertimbangannya Khadijah? Mengambil menjadi suami.
kekuatan akhlak yang luar biasa yang dididik oleh problem hidup yang gak pernah selesai. Dan akhirnya hidup dengan Khadijah menjadi pasangan suami istri yang hebat. Ada hari ini orang yang berlimpah kasih sayang, baru menikah udah cerai. Berlimpah kasih sayang. Gara-garanya apa? Suami minta buatkan kopi kepada istri, istrinya marah, tersinggung. Orang mami saya aja gak pernah nyuruh, bapak saya aja gak pernah nyuruh, kenapa engkau nyuruh-nyuruh saya buatin kopi? Lalu sang suami juga mengatakan, enak aja, saya di rumah pembantu saya banyak, gak pernah saya bikin kopi, tahu gak? Buah kasih sayang. Atas nama kasih sayang kita hancurkan anak-anak, bahkan tidak pandai bikin kopi, nggak pandai bikin megang apa. Makanya di sini anak bapak terus terang saja, saya itu ada kekhawatiran kalau anak-anak ini menjadi anak-anak yang apa, yang nggak kuat, karena fasilitasnya yang nggak lengkap banget sih. Tapi jauh dengan fasilitas pesantren saya dulu ya. Maka anak-anak ini, mohon maaf, ada orang tua yang protes, kok anak saya harus mendorong gerobak pakaian? Ya Allah, tinggal ngambil pakaian, nggak nyuci. Kenapa itu dibuat? Supaya dia tahu proses, paling tidak 10% saja dari prosesnya. Jadi hal-hal yang begini Bapak dan Ibu perlu dalam hidup anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu alhamdulillah Bapak dan Ibu, perhatikan ini ya. Alhamdulillah Ibu adalah orang-orang yang sudah hebat, sudah mau memisahkan anak-anak dari Bapak dan Ibu, masukin ke dalam kepompong. Pompongnya namanya apa? Milbos. Makanya dia nggak longgar seperti di rumah. Ya, nggak longgar seperti di rumah ya. Di sini nggak boleh pegang HP, uang jajan batasin, kegiatan dibuat. Tapi alhamdulillah kepompong kita ini nggak terlalu sempit banget gitu. Makanya ada orang tua, mohon maaf, tadi ada yang ngomong anaknya ditarik. Kadang-kadang masalahnya sederhana, karena tidak terima dengan kebijakan-kebijakan apa? Pesantren. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ada yang jadi masalah, tahu nggak? Mohon maaf sama sekali lagi, yang jadi masalah gara-gara anaknya disuruh cuci piring. Bu, kalau putri Ibu nggak pernah cuci piring, kira-kira suami yang mana yang mau? Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari manusia paling mulia yang jauh-jauh sangat mulia dibandingkan kita. Dan manusia yang dimiliki oleh Zat yang Maha Kaya, tapi dibuat susah oleh yang Maha Kaya itu supaya jadi apa? Jadi kuat. Di sini kepompong Bapak dan Ibu, tapi tidak kepompong seperti yang benar-benar yang membuat dia sangat apa? Sangat sempit. Kita ingin saja mengajarkan kepada mereka ini proses hidup yang harus dilalui. Bapakmu kaya, bapakmu hebat, tapi nasibmu belum tentu. Bapakmu pejabat, tapi kamu belum tentu. Bapak dan Ibu, untuk hidup mudah gak perlu diajari. Untuk hidup susah harus pernah latihan. Dan Milbos insya Allah gak susah-susah amat. Contoh yang berikutnya, di Milbos sengaja tidak kita kasih karpet. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa gak dikasih karpet? Kalau di sini kasih karpet karena untuk tamu. Kalau di Milbos tidak dikasih karpet untuk mendidik, supaya mereka bertanggung jawab. Kalau merasa dingin bawa
apa? Sajadah. Itu latihan. Ya. Karpet sih harganya insya Allah bisa kita beli, tapi proses mendidiknya nggak bisa terbayar. Nggak bisa terbayar, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jangan atas nama kita kasih sayang, lalu kita semuanya kita sediakan, lalu akhirnya mereka nggak pernah belajar apa-apa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bangunkan mereka jam 3 dengan kasih sayang. Gurunya nggak pernah, waduh Bapak dan Ibu, mohon maaf ada yang menganggap saya, kenapa sih guru-guru yang belum selesai itu yang ngajar? Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kita cari dari luar, belum tentu ada yang mau ngurusin seperti ini. Kenapa mereka mau? Karena kita bangun satu visi, satu mimpi. Ngurusin dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam, 9 malam. Sampai ngurusin kulit Pak. Sampai kuku. Sampai gigi. Kadang-kadang mereka gak mandi, diperhatiin. Tapi memang mereka gak pada lapor. Tapi itu detail. Mereka laporkan dalam pertanggungjawaban evaluasi setiap pekan. Maka nggak gampang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Biarkan mereka berproses. Ya, ini Bapak dan Ibu, ini dia. Ya, kepompong ini biarkan. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Kepompong belum terbuka sendiri lalu kita potong. Kepompong itu belum tuntas kita potong. Keluar nggak ulatnya? Ulatnya keluar. Jadi apa dia? Sayapnya belum ada Pak. Sayapnya belum ada. Maka dia butuh waktu untuk bisa membangun sayapnya. Sehingga ketika dia prosesnya selesai, maka insya Allah dia kuat dan mulai terbang dengan apa? Dengan sayapnya. Makanya keindahan daripada apa? Ya. Biarkan proses ini, maka nanti baru indahnya ini kita dapatkan. Baik, kita lanjutkan aja. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang mari kita, oh itu dia tuh kupu-kupunya, udah terbang. Sekarang mari kita anak-anak jalan ke kepompong ini. Tadi saya katakan kalau kepompongnya kita buka, kita potong, sebelum waktunya apa yang terjadi? Dia tidak sempurna, tidak bisa terbang dan mati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Anda itu senang. Perhatikan Pak, ini kalimat yang luar biasa. Ini dia. Butuh apa Pak? Tega. Butuh apa? Tega. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah tega berpisah. Sudah apa? Tega berpisah. Bahkan sebagian orang tua dituduh, mengapa membuang anaknya ke pesantren? Wah, tega amat. Bapak dan Ibu yang perhatikan apa itu tega? Ini banyak salah. Ya, tega itu Bapak dan Ibu bukan keras, bukan apa? Kasar. Nempeleng anak bukan tega. Soyot tegong bukan tega. Itu kasar. Jadi tega itu tidak kasar. Tega itu adalah berikutnya keteguhan hati dalam apa? Mendidik. Maka ibu-ibu bapak alhamdulillah sudah tega melepaskan kemil bos. Yang dibutuhkan sekarang apa? Lebih tega lagi, lebih teguh lagi hatinya, lebih teguh lagi. Ya, terutama bagi bapak dan ibu yang baru anak pertama masuk pesantren. Ya, kalau anak kedua ketiga nanti udah apa? Udah tahu. Tapi bagian yang pertama memang
Termasuk saya, Bu, walaupun anak pesantren, pas anak saya yang pertama saya antar ke pesantren juga nangis juga saya. Jadi pikiran juga. Makanya kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Bagaimana Allah SWT kepada Habibnya Rasulullah SAW, jadikan yatim piatu, jadikan sulit. Bisa nggak Allah ngasih bapak kepada Rasulullah? Hah? Bisa. Tapi dia tega untuk membuat-buat. Oleh sebab itu proses yang terjadi di Milkos, Bapak dan Ibu, salah satunya adalah, yuk mari sama-sama kita kuatkan hati kita. Ya. Pas anak kita jatuh misalnya, jangan langsung seperti terjadi kiamat. Waduh, anak saya di pesantren jatuh, bagaimana pengawasan? Emang di rumah gak pernah jatuh? Kadang-kadang kita berlebihan menuntut sesuatu yang bahkan kita gak bisa lakukan. Dan akhirnya ketika kita terlalu menuntut, maka Allah serahkan betul urusan kepada kita. Tuh, urus. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, proses pendidikan akan terjadi. Yang penting mari kita pahami, dan saya akan ngajak apa yang perlu kita kerjasama. Atau mendidik di pesantren, teladannya ada nggak? Ada nggak teladan dari orang-orang terdahulu mendidik jarak jauh? Hah? Mendidik jarak jauh, Pak. Kalau sekarang jarak jauh artinya Zoom. Ini nggak ada Zoom, nggak ada apa-apa. Teladannya dari Nabi Ibrahim. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita belajar bagaimana mendidik jarak jauh. Ibu kan nggak di sini kan? Bapak nggak di sini kan? Tapi Bapak dan Ibu terlibat nggak dalam proses pendidikan? Terlibat. Jadi jangan lepas tangan juga. Pokoknya saya terima beres deh, terserah dengan Milkos. Juga begitu. Jangan juga begitu. Kita sama-sama, dan mari kita lihat bagaimana Ibrahim ngasih contoh dan bagaimana istrinya Hajar ngasih contoh. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga keterbukaan antara Ibrahim dan Ismail. Jadi nanti tentang jurusan, tentang kuliah, jangan pakai pokoknya. Pokoknya kamu dokter. Jangan pakai pokoknya. Orang Nabi Ibrahim hanya masalah sembelih menyembelih, bukan masalah kuliah ini. Masalah nyawa, masih minta pendapat. Kira-kira ada nggak Pak? Pak, Bapak ingin dibunuh, bagaimana pendapat Bapak? Ya kan? Masih minta pendapat. Kenapa? Karena sangat terbuka. Makanya hati-hati Pak. Ada seorang, ini cerita beneran, ada seorang orang tua pengen anaknya hafid, pengen begini-begini, dikerjain betul oleh anaknya. Jadi hafid S1 agama. Setelah selesai, alhamdulillah dia bawa itu ijazahnya, ijazah S1 agama dengan apa? Sertifikat tahfidz. Dia katakan, Pak, Bu, tugas sudah selesai. Ambil ini ijazahnya. Sekarang biarkan saya memilih apa yang saya inginkan. Karena kita pengen tapi nggak bisa mewarnai. Ini perkataan Fangzul Mazataro, ini bukan kalimat sederhana, bukan hari itu hasilnya langsung didapatkan. Ini proses panjang. Ini yang akan saya tanyakan. Kenapa Ibrahim bisa terbuka itu kepada anaknya? Kenapa Ibrahim bisa sangat terbuka kepada Ismail? Lalu anak pun jawab, Pak. Qala, perhatikan Bapak. Ya abadi. Biasanya kalau Bapak itu bahasa Arabnya Pak, Abi. Kenapa di sini dia katakan ya abadi? Penambahan tak itu untuk membuat menjadi khusus dan sangat unik dan satu-satunya. Makanya
Lailatul Qadri. Pakai tak, bukan Lailul Qadri. Lailun sama artinya dengan Lailatul, sama-sama malam. Tapi ketika dia malam sampai di tempat, sekarang masih ada tunggunya, Pak. Masih ada tunggu, dibuat tunggu tempat di mana Ibrahim menyembelih apa? Ismail. Setelah sampai, lalu dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, ya abadi, tutup mataku, Pak, supaya aku tidak melihat tajamnya pisau. Yang kedua, ikat tanganku ke belakang, supaya aku tidak refleks ketika leherku terasa sakit. Karena kalau sudah seperti ayam yang dipotong akan mengapa. Ikat tanganku. Dan yang ketiga, angkat jubahmu ke atas, supaya tidak terkena percikan darahku. Karena aku tidak ingin ibuku menangis ketika mencuci baju. Ditutup, diikat, kain pun diangkat, dan Ismail pun dibalik. Dan benar-benar pisau itu ditempelkan. Ketika akan ada tarikan, baru dikatakan sadaqta. Cukup. Cukup, ujiannya lulus. Ujiannya lulus. Karena bukan mati yang ingin dijadikan tujuan. Bagaimana engkau memberikan pengorbanan kepadaku dan siap berkorban. Dua-duanya lulus. Bapak lulus, anak lulus. Ini yang gak gampang. Ketika omongan negatif terhadap pelaku pendidiknya didengar oleh anak. Emang sih gurumu itu pemalas. S1 aja belum tamat. Selesai. Kebayang gak kalau Hajar ngomong, oh bapakmu itu, berapa dicubit-cubit. Itu nempel banget tuh perasaan. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf. Sesakit hatinya kita, jangan wariskan sakit hati itu kepada anak. Hati-hati, terutama ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Mohon maaf, saya punya pengalaman. Ketika ada seorang ibu yang baru menyesal, setiap hari ngomel tentang suaminya. Karena memang suaminya bukan suami yang baik. Dinikahi lalu ditinggal. Wajar ya ngomel ya? Wajar nggak ngomel Pak? Bu? Tahu nggak apa dampaknya? Kebetulan anaknya perempuan. Ini kisah nyata dan terjadi. Anaknya jadi lesbi. Melihat laki-laki itu benci aja, seperti semua laki-laki itu mukanya seperti muka bapaknya. Baru setelah jadi begitu baru nangis, ya Allah ampuni aku ya Allah. Maka kebencian, ketidaksukaan dan seterusnya jangan wariskan kepada anak. Angkat tangan yang ingin anaknya bahagia. Angkat tangan. Angkat tangan yang ingin anaknya bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Syaratnya cuma satu. Syaratnya apa? Hah? Orang tuanya harus bahagia. Kalau orang tua stres, insya Allah anaknya lebih stres. Makanya kalau sedih, jangan tampakkan di depan anak. Lagi bertengkar, jangan tampakkan kepada anak. Jangan tampakkan, karena itu terekam oleh anak. Dan dia tidak mengerti dunia kecuali definisi yang kita sampaikan. Ismail tidak mengerti dunia, tidak mengerti Bapak, kecuali tentang siapa yang diciptakan oleh ibunya. Maka kenapa kok bisa terbuka begini? Baru ketemu sudah mengatakan fangzur madza tara. Karena dia yakin bahwa anaknya itu kenal betul siapa dirinya.
Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, tugas kita walaupun anak kita di pesantren harus bangun hubungan seperti ini. Mari kita ambil pelajaran dari kasus Nabi Ibrahim. Yuk, ini dia pelajarannya. Ilmu yang berkah. Bu, kita bisa ngajarkan matematika untuk anak kita, tapi kita tidak bisa mengajarkan kejujuran kalau Allah tidak menanamkan kejujuran itu di dalam hati. Berkah banget ilmu yang diajarkan oleh Hajar karena kerjasama dengan suaminya Ibrahim. Baik, bagaimana cara berkah ilmu itu didapatkan? Poin pertama, ikhlas. Angkat tangan yang ikhlas menyekolahkan anaknya di sini. Alhamdulillah. Tahu artinya ikhlas? Ikhlas itu artinya memberikan sesuatu hanya karena Allah. Melepas anaknya ikhlas. Sebagaimana Ibrahim ketika melepas anaknya di Mekah, ikhlas nggak? Nggak pakai nanya Pak. Fasilitasnya apa di Mekah? Ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Katakan siapa yang tahu? Kenapa dia ikhlas? Katakan siapa yang tahu? Yakin karena Allah. Kebayang nggak Pak? Mengerjakan pekerjaan seperti Ibrahim itu kok bisa ikhlas? Gimana ceritanya? Ninggalkan anak di Mekah yang nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada manusia, nggak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua. Gimana caranya? Kenapa dia ikhlas? Iya, iman, yakin. Mohon maaf Bapak dan Ibu, siapa murabi yang paling besar? Allah. Yakin nggak? Maka mari kita serahkan proses pendidikan anak-anak kita ikhlas kepada Allah. Jangan terlalu berlebihan protektifnya dan waduh atas nama kasih sayang seakan-akan kita bisa menjaganya semua. Dan mohon maaf, jadi hal-hal banyak yang negatif akhirnya Allah melepaskan perlindungannya kepada kita. Jadi iman kepada Allah itu penting banget. Tetapi iman itu gak bisa dipaksa. Kamu beriman ya gak bisa. Pakai proses. Makanya kita harus saling mengenal supaya saling lepas ikhlas. Ikhlas melepaskan anaknya, ikhlas membayar. Mohon maaf. Salah satu keberkahan ilmu tidak ada adalah merasa membayar ilmu. Milpos tidak punya ilmu. Yang punya ilmu siapa? Allah. Orang modern saya bayar berapa dan saya harus dapatkan apa. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, pendidikan Milpos ini dan studi kami bangun awalnya dengan belajar ikhlas. 100% Yayasan Maghfirah Bina Umat tidak ngambil sepeser pun nggak ngambil. Bahkan kami dari grup Maghfirah masih terus ngomongin. Maka sebagian ada yang merasa saya sudah membayar mahal, silahkan gak apa-apa. Tapi pasti Allah punya cara untuk berbagi dan membalasnya. Makanya para raja dahulu kepada Imam Malik, anak saya ingin belajar, kata raja. Oke, duduk di sana. Anak raja disuruh duduk di sana. Ini ada bingkisan, taruh di situ. Karena ilmu tidak bisa dibayar. Kalaupun bisa dibayar, ya belum tentu masuk ke hati. Carilah guru paling hebat, bayarlah semahal-mahalnya, tapi belum tentu anak kita masuk ke dalam hati. Problem kita Bapak dan Ibu masyarakat modern semuanya kalkulasi. Ya. Jadi uang muka Bapak dan Ibu cuman kembali kepada dua.
bangunan fasilitas atau fasilitas yang diberikan kepada anak-anak di seragam dan seterusnya. Uang bulanan, alhamdulillah nih guru-guru, bapak dan ibu, tidak dibayar mahal. Karena sebagian adalah subsidi untuk TV yang membiayai 450 mahasiswa gratis. 450 mahasiswa gratis. Makanya niatkan ketika bayar itu sedekah. Niatkan untuk mendidik anak supaya jadi ilmu, jadi bermanfaat. Kenapa? Kalau tidak ada rasa, ya Allah ini saya dapat. Ya. Ibrahim ketika melepaskan 100%, gak ada hitung-hitungan. Lepaskan dia belajar sini dengan ikhlas Bapak dan Ibu. Poin kedua, kalau ikhlas yang berikutnya harus ini, harus ridho. Ridho, beda antara ikhlas dengan ridho, tahu? Ikhlas itu memberi, ridho menerima. Ustaz, anak saya kok jadi kurus di Mampir, nggak dikasih makan ya. Kita kasih makan Bu, tapi memang itu tadi ada keterkejutan kondisi. Biasanya tidur mulu sampai jam berapa gitu. Sekarang bangun, biasanya ke dapur cuma berapa meter gitu. Sekarang ke dapur jalan, ke masjid jalan. Turun. Akhirnya anak saya ketika baru masuk pesantren, berapa beratnya? Sekali, pulang. Pas 1 tahun jadi kerengkeng. Saya katakan ya, toh baru buktinya ada di pesantren. Kalau enggak jangan-jangan kamu kan di pesantren. Jadi itu tadi kadang-kadang nafsu makan juga nggak seenak masakan ibu di rumah. Ini harus ridho Bu. Salah satu bukti ridhonya nggak banyak ngirimin paket. Terus terang, tantangan kita adalah anak-anak nggak belajar karena makanan banyak. Kita masakan apapun Pak, nggak enak. Kenapa nggak enak? Perut kenyang. Nanti protes, ibu makanan pesantren nggak enak. Gimana mau enak di bawah ranjangnya semua makanan ada. Maka mari Bapak dan Ibu, mulai sekarang jangan kirimin paket kecuali sedikit aja bikin kangen dia, supaya dia kuat. Saya itu ya, kalau nanti saya cerita dibilang beda pesantren dulu dengan sekarang. Saya 6 tahun nggak pernah tuh dapat paket. Jadi cerdas saya bagaimana caranya dapat makan enak. Bikin kursus saya. Hanya dapat duit bisa makan apa? Enak. Jadi anak-anak kita kadang-kadang nggak kreatif karena semua suplai. Mau apa nak? Bikin list. Makanan di sini sudah cukup dan saya terus terang apa yang saya makan di rumah makanan Milmos. Jadi saya tahu kalau kurang garam, saya tahu keasinan. Yang di rumah saya cuma makan Milmos, Pak. Saya itu bujangan, kadang-kadang di tempat istri, kadang-kadang ke Jakarta. Kami berdua makan makanan Milmos. Jadi ketika anak-anak mengatakan kok nggak makan, ini ada sesuatu hal yang salah ini. Kadang-kadang dia cuek, langsung ke kantin. Beli karena duitnya apa? Banyak. Salah satu ridho Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka dilatih untuk menghadapi masalah hidup. Assalamualaikum Bunda, lagi nggak mandi, airnya putus. Langsung telepon, Milmos gimana sih urus air? Kalau mereka nggak mandi, saya juga mandi Pak. Kita punya 3 pipa, 4 km kita tarik, ada yang 4 ini. Nanti Bapak yang jalan ke Milmos dengan ada pipa yang mengalir 24 jam. Tapi kita tidak bisa melawan takdir. Kadang-kadang putus 4-4-nya. Saya lagi umroh, saya lagi di Turki, saya lagi di mana itu di WA sama Ustaz, ininya putus lagi. Langsung saya ngambil tindakan. Tarik ini, bagaimana? Kalau bisa malam putus, pagi sudah nyambung. Biarkan
Sekarang mereka mengalami bagaimana kalau nggak ada air. Karena di rumah juga kadang-kadang mati air. Ya. Hati-hati Pak. Keterampilan ini keterampilan mahal. Keterampilan siap menerima kondisi itu mahal dan menggunakan akal sehat itu mahal. Bapak Ibu pernah dengar tahun berapa itu di Arafah nggak ada makan nasi? Pernah ya? 2006 ya? Wah, jangan-jangan peserta di sana juga? Enggak. Siapa yang di sana? Saya kebetulan di sana Pak. Mohon maaf Pak. Jemaah Haji Indonesia demo di tanggal 9 hari paling mahal untuk demo nasi. Padahal pisang banyak, roti banyak. Karena merasa nasi adalah hak dan kalau belum makan nasi kadang-kadang gak sehat. Pada tanggal 9 Arafah itu paling mahal. Bila perlu gak usah makan seharian. Hari paling mahal dalam haji adalah tanggal 9 Arafah. Gitu. Jangan sebaliknya, ya Allah ini fasilitas gimana ini? Yang membuat mental anak langsung jadi lemah. Ya. Ini kenapa saya katakan kita perlu kerjasama, karena kita di sini salah satu pendidikannya adalah rojula. Bagaimana menjadi satria mandiri, siap berkorban untuk kebaikan dan siap berkorban untuk orang lain untuk kebaikan. Dan kalau mereka tidak punya mental untuk sabar, maka yang terjadi itu. Nah, Bapak dan Ibu, Ridho ini poin selanjutnya ini. Usnu. Kenapa Siti Hajar tidak pernah ngomong negatif tentang Ibrahim? Kebayang nggak Bu, kalau istrinya Hajar ngomong, dia enak sih dengan Sarah di sana. Wah. Ya kan? Ibrahim kan dengan apa? Di Palestina dengan Sarah. Hajar ditinggalin di Mekah. Nah, dia selalu husnuzon, berbaik sangka. Ini tugas dari Allah. Ini tugas yang harus dia jalankan. Bukan karena benci, bukan karena nggak sayang, tapi tugas. Berbaik sangka penting. Karena Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi, "Inni inda zanni abdi bi." Aku akan memposisikan diriku seperti perkiraan hambaku kepadaku. Kalau kita mengatakan kamu nanti bakal gagal, gak berhasil, insya Allah gagal dan tidak berhasil. Tapi kalau kita optimis, kamu bisa, kamu mampu, kamu oke, dia akan mampu. Ibrahim mendidik Ismail dalam posisi yang sangat sulit. Tapi kekuatan husnuzon, berbaik sangkanya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, untuk tidak ada su'uzon, buruk sangka, apapun yang didengar, apapun yang diketahui, jangan tulis di grup. Karena itu akan menjadi dosa Bapak dan Ibu kalau itu tidak benar. Nomornya kepala sekolah, nomornya mudir, nomornya itu kita buka. Bila perlu kirim ke saya. Jangan itu. Kenapa? Kalau tidak benar itu jadi fitnah. Kalau itu benar tidak bermanfaat apa-apa. Ya, tidak bermanfaat apa karena tidak kepada orang yang makanya kalau ingin curhat langsung kepada yang memang pas, yaitu Allah dan kita. Sampaikan ke kita, sampaikan ke saya. Kenapa? Karena sering sekali itu yang membuat hati Bapak jadi enggak kebayang enggak Bapak dan Ibu? Ibrahim di Palestina, anaknya di mana? Istrinya kebayang enggak? Mungkin enggak ada isu. Ternyata Siti Hajar sudah. Karena saya takut terganggu keikhlasan. Tapi kadang-kadang sampai juga. Nah, kalau ada Bapak dengar, kok ada yang keluar sih, apa sih itu informasinya? Sampai. Dan sekali lagi saya guru
manusia biasa. Kami semua mungkin tergoda oleh setan. Salah pasti pernah, gak mungkin gak salah. Lalu bagaimana kerjasamanya? Kalau salah ingatkan. Kalau salah apa? Ingatkan. Jangan buat fitnah. Mohon maaf, yang buat fitnah nanti dampaknya kepada anaknya sendiri. Anaknya gak berkah ilmu. Ustaz, kan sudah begini, ternyata anak saya tuh gak begitu. Yang gak pernah evaluasi. Yang mencetak anak bukan kita. Yang mencetak anak adalah Allah. Maka kalau kita nggak pernah bisa mengambil hati Allah, anak kita nggak diproses dengan baik. Bapak dan Ibu, terakhir berikutnya ini, penting banget ini. Nah, tahu nggak apa yang dikerjakan oleh Ibrahim? Pak, apa yang dikerjakan oleh Ibrahim? Ngirim WhatsApp nggak? Ngirim transfer? Enggak. Lalu dia nelpon nggak ngikutin perkembangan Ismail? Enggak. Apa yang dikerjakan oleh Ibrahim? Enggak ada, Pak, cuma doa toh. Menurut Bapak bekerja nggak? Bekerja nggak doanya? Ada yang lebih keren lagi, Pak. Dan Ismail ada yang lebih keren. Karena Ismail masih dipegang oleh ibunya. Ada yang lebih keren lagi, siapa? Yusuf. Siapa? Yusuf alaihissalam. Pak, sampai umur berapa Yusuf bersentuhan dengan orang tua? Masih kecil sekali. Ketika dia nggak berdaya, dia doa terus. Dan itulah yang terjadi. Anaknya terlindungi prosesnya dengan doa. Sampai ketika Zulaikha menggoda siapa? Yusuf. Apa yang membuat dia tidak jadi? Karena Allah mengatakan Yusuf tertarik dengan Zulaikha dan Zulaikha tertarik dengan Yusuf. Yusuf sangat tertarik dengan Zulaikha dan Zulaikha sangat tertarik dengan Yusuf. Lalu apa yang terjadi, Pak? Kata Allah, kalaulah tidak Allah memperlihatkan bukti adanya dia, maka Yusuf akan terjatuh dalam kemaksiatan. Pertanyaannya, apa itu yang dilihat? Yang dilihat muka bapaknya. Jadi pas Zulaikha itu menggoda, muka bapaknya tampak. Itulah yang membuat dia langsung menarik diri. Maka kekuatan doa itu dahsyat, bahkan jauh lebih dahsyat daripada telepon. Perasaan kalau nggak nelpon, nggak perhatian, pada doa nggak disebut nama anak. Yusuf itu Yakub menerima hasil aja, Pak. Tahu-tahu ketemu lagi dengan Yusuf kapan? Ya Ustaz, mohon maaf Ustaz. Saya bilang mau cepat enggak. Ada yang kita cerita, dia buka rahasia. Sebenarnya dulu saya dikontrol. Pak Jarkasi itu tidak banyak berbuat. Yang banyak berbuat itu adalah kakek buyut anak itu sendiri. Saya perhatiin katanya, anak-anak yang sukses itu, ada kakek buyutnya orang-orang hebat yang suka apa? Bukan bapak saja tapi apa? Kakek buyut. Saya tertegun. Benar Ustaz? Iya, ini pengalaman 100 tahun menjadi orang. Pengalaman 100 tahun menjadi orang, ternyata lembaga itu ternyata nggak banyak berbuat. Yang diantara yang banyak berbuat itu apa? Saya tertegun. Karena saya ngomong dengan sistem gitu, akan sistemnya bagus. Ternyata dia ngomong, saya kata anak kiai, yang membuat berhasil itu ternyata bukan usaha kita. Doa kaki buyut ya Bapak. Makanya Bapak dan Ibu jangan lupa baca doa.
Rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina. Perhatikan, zuriat itu apa? Anak keturunan. Mungkin belum nampak pada anak kita, nampak pada cucu kita, nampak pada buyut kita. Dan beliau mengatakan itu kepada saya. Jadi dari sekian ratus yang kita anggap orang-orang sukses yang keluar dari pesantren kita, itu ternyata ilmu yang dari kita itu cuma sedikit. Yang banyak itu adalah doa-doa yang akhirnya mengarahkan anak itu kepada yang benar. Yang mampu menggerakkan adalah apa? Allah. Makanya mohon, mari kita sama-sama untuk benar-benar minta kepada Allah melalui Milmos ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sebagaimana yang kita harapkan, dan benar-benar menjadi anak yang menjadi aset dunia kita, yang membuat kita bangga dan istiqomah dengan kebaikan, dan aset akhirat kita yang narik kita ke surga. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang ingin kami sampaikan. Mari kita kerjasama untuk saling membangun dan mendidik anak-anak kita. Kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang memang hebat karena keluar dari hati. Ikhlas, ridha, husnuzon. Maka mohon Bapak dan Ibu supaya tidak terjadi husnuzon macam-macam. Sekali lagi, apapun terjadi apa? Laporkan. Mohon maaf kalau terlambat dalam menjawab. Ya itu tadi karena beberapa urusan. Ya, tapi kami berusaha layanan itu akan semaksimal mungkin untuk bisa mencepat menjawabnya. Ya. Terus yang penting banget Bapak dan Ibu, kalau ada yang komen, yang menyampaikan hal yang perlu tabayun, tegur di grup, jangan sebar di sini, kirim langsung ke. Itu yang membuat hati kita jadi galau kan? Belum tentu benar, kita sudah, ya Allah nanti anak saya jadi korban berikutnya. Kenapa kita lakukan pendidikan seperti ini? Harus dididik dulu karena kita takut itu. Tapi Allah ingin ngajarin saya, sehebat-hebat kamu lemah. Kamu sudah berusaha tapi masih banyak kelemahan. Maka tolong perbaiki sana sini. Kita ada CCTV, kita ada acara ruhiyah untuk guru tiap pekan. Ada acara khusus ruhi spiritual, mengingatkan tentang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, neraka, kematian. Itu kita buat khusus untuk guru. Selain daripada keterampilan mengajar, keterampilan meropi, ada yang disebut dengan yaumil ruhi. Tapi itu tadi, yang namanya setan gak pernah tidur. Yang lengah sedikit digoda. Dan sekarang insya Allah ke depan kita benar-benar komitmen untuk membuang hal seperti itu semaksimal mungkin, walaupun kita tidak bisa menjamin apakah akan hilang atau tidak, karena itu tadi ya, Nabi Lut dengan kaum yang luar biasa seperti itu ya, bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan standar. Jadi kita ingin bikin daurah Quran kita sebut. Kita tadi belajar Quran di Madinah selama 1 bulan di bulan Ramadan. Tapi ini khusus anak-anak, orang tuanya nggak boleh ikut. Kenapa? Karena fasilitasnya fasilitas anak-anak. Jadi misalnya satu kamar rame. Nah mereka nanti belajar Al-Quran di Masjid Nabawi, lalu i'tikaf dan juga umroh ke Mekah, tapi banyak tinggal di Madinah. Harganya sedang disusun hanya sekitar 30 jutaan. 1 bulan bukan. Kenapa? Jadi ini murni hanya ingin memfasilitasi. Jadi saya tadi hitung bagaimana di bawah 30 nggak bisa, karena tiket dengan visa aja udah 20 juta. Tiket dengan visa aja. Karena visa sekarang yang paling murah itu 15 juta, 16 juta itu tiket umroh. Nah, idenya adalah bagaimana anak kita punya pengalaman untuk belajar Al-Quran di Madinah. Bapak dan Ibu yang pernah umroh
lihat ya bagaimana ada halakoh. Ini baru sebuah ide, mungkin 1-2 minggu ke depan baru pastinya. Itu sekedar hanya informasi, dan kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang kesadaran ibadahnya tinggi. Dan saya sangat antusias sekali kalau mereka merasakan bagaimana panjangnya dan nikmatnya sholat di Mekah dan di Madinah pada 10 malam terakhir. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan, saya